Halo teman-teman semua, balik lagi di Simple Knowledge. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sebuah misteri horor yang lagi viral nih di kalangan warga net plus 62 ini. Jadi ada beberapa viewers yang pengen gitu kalau kita ngebahas soal ini. Jadi memang sengaja settingannya saya setting gini biar kelihatan lebih real gitu ya. Dan ini kalau kalian lihat tuh, gua sengaja bangun jam 2 pagi nih buat bikin konten. Nah, di cerita kali ini coba kalian dengerin sambil kalian bayangin lagi ya. Jadi kalau mungkin mau tutup mata sambil ngebayangin juga nggak apa-apa. Jadi ceritanya gini guys. Jadi kalian tuh di rumah malam-malam gini nih lagi sendirian. Terus tahu-tahu HP kalian tuh bunyi. Ada nada WhatsApp masuk. Tung gitu kan. Nah, kalian kan penasaran nih siapa sih ngechat malam-malam. Sekilas tuh kita lihat tuh kayak siapa sih? Nomornya nggak kenal gitu loh. Cuman pas kita buka, ternyata isinya juga aneh gitu loh. Jadi kayak isinya tuh kayak kode-kode atau apalah gitu. Jadi kita nggak paham isinya apa dan nomornya pun juga asing. Jadi kita bingung gitu loh, nggak tahu ini dari siapa dan arti pesannya ini juga apa juga kita nggak ngerti. Nah, kalau udah gitu kan kita kan penasarannya ini siapa sih ini nge-WA malam-malam terus isinya nggak jelas gitu kan. Barangkali ada orang salah ngirim atau gimana gitu kan. Nah, otomatis yang pertama dalam pikiran kita itu pasti penasaran, pengen balas. Jadi ini kamu siapa sih? Terus maksudnya pesan kamu ini apa gitu loh, gua nggak paham gitu. Nah jadi setelah kita balas, terus nggak lama itu WhatsAppnya dari nomor asing itu masuk lagi. Jadi kali ini dia tuh nge-WhatsApp, I see you, wait, I want to call you. Jadi kata-katanya itu kayak gitu teman-teman. Ya mungkin sih artinya kita ngerti ya, tapi kan dalam artian kok aneh sih, ini maksudnya orang apa gitu loh, ngapain orang ini ngechat kayak gini ke nomor gua kan gitu kan. Nah terus pas kita masih mikir-mikir ini kenapa tahu-tahu tuh nomor asing tadi tuh telepon ke kita. Jadi kayak video call. Jadi telepon asingnya itu, nomor asingnya tadi tuh mau video call sama kita. Pertama kan apain sih ini orang, iseng banget. Wadah, geletakin aja lah, nggak usah digubris kan pertamanya itu. Nah, nggak kita gubris, tapi tetap dia tuh kayak maksa gitu loh. Jadi video call itu terus. Jadi HP kita tuh bunyi geter-geter terus. Lama-lama kan jengkel juga gitu loh. Jadi, aduh serius nih, bulu kudu gua merinding nih berdiri. Jadi habis video call itu, terus kan kita penasaran nih apa sih maksudnya orang ini, terus kita angkat. Nah, pas kita angkat itu ternyata di balik sosok video call itu tadi itu kayak ada sebuah makhluk, matanya itu serem, terus dia itu pakai warna kulitnya putih, pakai jubah. Terus habis gitu tuh di layar ponsel kita tuh cuman ada di sebelah kiri kecil gitu sosoknya tuh. merinding nih. Nah, mungkin dari beberapa kalian pernah tahu ya cerita kayak gini ya. Jadi cerita ini hampir mirip dengan cerita yang sempat viral tahun-tahun lalu yang namanya itu Momo Challenge kalau kalian pernah tahu. Tapi yang ini tuh beda teman-teman. Nah cerita yang gue ceritain tadi itu, ini tuh baru marak atau baru viral tuh akhir-akhir ini aja. Jadi namanya makhluk tadi itu adalah Yoteno. Nah anyway guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa seperti biasa ya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya juga teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita. Jadi apa sih Yoteno itu? Jadi Yoteno ini adalah sebuah makhluk ya yang cukup viral belakangan ini di kalangan netizen plus 62 teman-teman. Jadi Yoteno ini banyak yang mengaitkan atau menyangkut pautkan dengan sesosok iblis atau makhluk mistis yang kalau misalnya kita mencoba menghubungi nomor yang asing tadi tuh, kita tuh bakal diganggu, dihantui terus teman-teman. Nah bagaimana sih Yoteno ini meneror kita, meneror orang-orang mangsanya itu ya. Jadi ya seperti yang kita ceritain di awal tadi. Jadi mulai dari kayak nomor-nomor aneh, terus mau pengen video call, terus habis itu pesan-pesan aneh gitu. Dan bahkan ada cerita lain juga yang nggak seberapa detail gitu loh. Tapi sih rata-rata polanya Yoteno ini hampir-hampir sama guys. Jadi kayak si Yoteno ini mengirim pesan ke korbannya ini, tapi korbannya kan nggak tahu isi pesannya itu apa karena aneh. Nah setelah SMS atau chat-chat yang kita nggak paham isinya apa, terus lama-lama ya itu si Yoteno itu maksa kita buat ngangkat video call tadi tuh. Jadi dia telepon, terus kita ngangkat, dia telepon, terus sampai kita ngangkat video callnya. Nah menurut rumor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal usulnya ya, jadi kalau sekali orang dihubungin si Yoteno ini akan berakhir dengan kematian.
Nah, tapi ada banyak netizen tuh pengen memecahkan kode. Jadi sebenarnya sih SMS ini tuh bunyinya apa sih? Dan yang didapat itu adalah nobody will laris but will suffer. Atau kalau kita telaah lagi tuh ya, kayak artinya tuh nobody will laris but will suffer gitu loh. Yang artinya tidak ada orang yang akan bahagia, tapi semua akan menderita. Kira-kira artinya kayak gitu. Ada juga teori lain guys. Jadi yang menyebutkan bahwa sebenarnya si Yateno ini cuman seorang hacker ya. Jadi kayak dia itu hackernya ini ngirim-ngirim pesan ke HP kita buat ngehack gitu loh HP kita untuk menjalankan kejahatan melalui via digital gitu loh kira-kira. Nah, selain dua teori yang sudah kita sebutkan tadi, sempat ada postingan di Facebook dengan akun yang bernama Dark Eyes. Jadi intinya si Dark Eyes ini tuh sudah berbicara atau ngobrol dengan Yateno ini langsung gitu loh. Dan ternyata orang itu bukan seorang hacker atau bahkan bukan hantu, bukan, cuman orang biasa aja. Dan menurut dia, Yateno ini cuman seorang yang kesepian, terus dia tuh kayak cuman ngeprank doang gitu loh. Nah, kalian tahu nggak, dalam hal ini ya, pemilik akun Yateno ini karena banyaknya atau seringnya dibully oleh banyak orang, sampai akunnya itu di privat teman-teman. Jadi dikunci dulu sama dia. Mungkin nggak tahan karena dibully banyak netizen gitu. Nah, ini salah nih, mau bikin owner di Indonesia. Nggak bisa cuy. Nggak semudah itu Vergustav. Makanya kalau mau bikin owner jangan di Indonesia. Mampus kan lu dibully jutaan netizen. Nah, kira-kira itulah tadi cerita mengenai Yateno menurut kita simple knowledge ya. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang tahu atau mungkin koreksi atau ada kita yang salah, bolehlah benerin di kolom komentar seperti biasa. Nah, jadi gimana menurut kalian? Jadi si Yateno ini apa menurut kalian? Cuman orang, hacker, atau setan atau gimana? Jadi kalau menurut kita pribadi simple knowledge sih, Yateno ini tuh mungkin sebuah urban legend ya. Jadi kayak dia tuh nyebarin prank terus dari mulut ke mulut terus disebarin tapi dikasih bumbu mistis gitu loh. Jadi biar orang-orang itu takut. Oke, itulah tadi guys cerita singkat mengenai Yateno menurut simple knowledge. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nyalain loncengnya ya untuk video update kita berikutnya.